الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Abdul Qadar CH dari rumah psikolog ya, Madinah Gempita Cimahi. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahman Al-Ustaz Sultanuddin beserta jajaran. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim beserta jajaran pengurus dan juga ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Masjid Baitur Rahman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan hidayahnya. Pada sore hari ini kita kembali bisa berkumpul, bisa bersilaturahim dalam rangka barokah ngaji rutin Sabtu sore. Kali ini spesial, jadi kajian rutinan kita sore ini spesial karena rangkaian kegiatan hari ini Pak Ustaz tadi sudah diisi juga dengan anak-anak, disampaikan oleh Bunda Cinta, sudah selesai baca dulu dan dilanjutkan oleh ibu-ibu, disampaikan oleh Bapak Abdul Qadar. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan akan sampai kepada kita selaku umatnya. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di hadapan kita sudah hadir Bapak Ustaz Abdul Qadar CH. Kalau nggak salah gelar CH itu adalah sertifikasi hipnoterapis ya Pak Ustaz ya? Betul. Jadi beliau bisa menghipnotis kita semua. Siap-siap aja dihipnotis ya. Dihipnotis. Nanti ibu-ibu yang tak jujur ketawa nanti dihipnotis Pak Ustaz. Kalau nanti istri saya hipnotisnya Pak Ustaz. Ya ketawa. Ya. Insya Allah menarik kajian atau bimbingan kita pada sore hari ini. Maka saya untuk dilewatkan. Ibu-ibu yang belum hadir kalau dikasih tahu lagi, biasanya penuh kan? Biasanya penuh nih masjid ya? Penuh. Ya alhamdulillah sudah cukup penuh, nanti mungkin sambil menunggu waktu. Maka kita buka acara dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan kegiatan kita sore hari ini mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kelihatannya di depan ibu-ibu juga sudah siap mencatat Pak Ustaz. Mudah-mudahan bisa dibawa pulang ilmunya yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Qadar. Untuk itu langsung saja marilah kita simak bersama-sama, kita dengarkan bersama-sama materi yang langsung disampaikan oleh Ustaz Bapak Abdul Qadar CH. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kata Tuhan. Gimana kabarnya Bunda pada sore hari ini? Ya seru. Oke, biasa kalau sama saya itu jawabannya, kalau saya tanya gimana kabarnya, jawabannya apa? Yes. Tambah satu lagi ya. Iya. Oke, siap ya? Gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini?
Buat sedikit untuk sedikit emosi kita. Ya, karena ternyata memang Bunda emosi manusia itu sifatnya itu bertahan 12 jam ke depan. Jadi kalau Bunda manyun pagi-pagi itu biasanya manyun sampai sore. Ya, ini kan wajar kalau misalkan hari ini saya lihat ibu-ibu yang agak sedikit kurang pasang wajahnya. Nah itu salah satunya karena memang sifat emosi manusia itu bertahan 12 jam ke depan. Ya hati-hati ya, nanti kalau misalkan suami Bunda mau ngasih uang 200 juta jam 6 karena ketinggalan manyun gak jadi. Kasihnya ke tetangga, kenapa? Karena Bundanya manyun. Makanya pagi-pagi itu kita coba hindari masalah sama anak, sama suami, apalagi sama tetangga tidak boleh. Dan di sini saya punya sedikit terapi emosi bagi Bunda yang suka marah-marah, banting barang, namun ya, yang suka mikirin kalau dengan suaminya mau nikah lagi. Nah, bohongan tadi panggil-panggil. Tadi jangan-jangan requestnya hipnotis buat boleh nikah lagi. Terakhirnya cukup sederhana Bunda sebetulnya, dan mungkin kita sering melakukan, tidak perlu datang ke psikologi atau kemanapun, cukup duduk cantik saja di rumah. Karena menurut penelitian itu ternyata Bunda ketika kita tepuk tangan itu bisa mengeluarkan sekitar 30% emosi negatif kita. Cuma tepuk tangan saja, cuma nggak kayak ini ketemu jari-jarinya semua. Tapi tunggu dulu ya. Ditambah dengan tersenyum itu biasanya mengeluarkan sekitar 20%. Jadi Bunda yang sering tepuk tangan sambil tersenyum itu bisa awet muda. Langsung ya pas giliran awet muda mah ya. Nanti biar balik-balik jadi 17 tahun. Nah, jadi itu Bunda sebetulnya kalau kita pengen awet muda, Bundanya pengen tetap kelihatan cerah, non pokoloteun leungit ya pokoloteun. Kan kudu di blowonan ya, non pokoloteun. Oh, blowonan. Kan kudu di blowonan ya, cukup dengan tepuk tangan sambil tersenyum itu ternyata bisa mengeluarkan sekitar 50% emosi negatif kita. Itu secara kajian psikologinya. Belum lagi kalau secara kajian Qur'annya ya dan hadisnya. Kan untuk supaya kita awet muda itu sebetulnya gampang sekali ya. Ala dzikrillah tatma'innul qulub ya. Bagi siapa saja yang mengingatku maka hatinya akan tenang. Nah itu karena hati sudah tenang maka insya Allah pancaran wajahnya pun akan terlihat berseri-seri. Ya, amin. Oke, baik. Itu sedikit perkuliahan dari saya dan kemudian sebelum saya mulai ke materi, saya perkenalkan terlebih dahulu Bunda diri saya. Nama saya itu Pak Abdul Qodar, saya biasa dipanggil Qodar ya. Kenapa saya itu dipanggilnya namanya Abdul Qodar? Karena lahirnya pada tanggal 27 Ramadan. Alhamdulillah ya. Karena saya mudah-mudahan hidup saya juga ikutan berkah. Mudah-mudahan ya. Dan kemudian alhamdulillah saya diamanahi usia saya itu sekarang masih 25 tahun. Ada usia saya? Ada? Oh, dan sekarang masih di usia 25 tahun, kita istri baru 1, kemudian anak juga baru 1. Jadi insya Allah saya menyampaikan materi ini terkait dengan pendidikan anak memang betul-betul materi yang memang sudah saya praktekkan sehari-hari. Jadi mudah-mudahan bisa ditangkap oleh kita ya di rumah. Nah kemudian alhamdulillah saya juga diamanahi di psikologi Madinah Gempita itu sebagai leader yang memimpin daerah Cimahi, Bandung dan Bandung Barat. Jadi kalau Bunda ada apa-apa terkait dengan psikologi kami itu bisa langsung ke saya ya. Itu kantornya ada di pinggir AWC Cimahi. Ada yang sering main di sana AWC? Kurang pinting nih. Apa? Yang jalan Kompas itu yang Santiong, kuburan Cina ya ke atas nah itu. Tuh giliran kuburan, mau catat. Ya itu di pinggir AWC itu ada perubahan ya, kita masuk di sana, saya di sana tinggalnya sama istri saya sama anak saya di sana. Kemudian juga alhamdulillah saya itu udah tadi sudah disebutkan ya salah satu basicnya di hipnoterapi. Ada yang saya hipnotis? Ada yang saya hipnotis di sini? Udah gini. Tenang Bunda supaya utangnya lunas ya sama hipnotis. Karena hipnotis itu lebih banyak dipakai untuk pemulihan jiwa karena di hipnotis itu ada hipnoterapi. Jadi saya lebih basicnya di sana gitu. Kemudian yang selanjutnya juga alhamdulillah saya juga sudah tersertifikasi body language. Jadi saya bisa baca bahasa tubuh Bunda hari ini. Jadi bisa kelihatan mana yang senyumnya membawa luka itu kelihatan. Atau pura-pura tersenyum tapi hutangnya banyak sangat kelihatan. Mau saya bacain hutangnya berapa ratus juta? Nah, ada sedih.
Nah itu sedikitnya Bunda. Nah, nanti juga mudah-mudahan di lain event kita bisa bahas juga terkait apa sih body language, bahasa tubuh itu seperti apa, bagaimana supaya kita bisa tahu orang ini tuh niatnya seperti apa, gerak-gerik seperti ini, tujuannya apa, nanti kita bisa bahas di lain kesempatan. Cuman hari ini saya akan lebih memfokuskan terkait dengan gangguan kejiwaan yang sering terjadi pada orang tua. Kenapa seperti itu? Karena banyak sekali hari ini Bunda kasus kekerasan terhadap anak itu bukan dilakukan oleh temannya atau orang lain, tapi dilakukan oleh orang tuanya. Kenapa seperti itu? Nah, apalagi kalau pagi-pagi nih sering terjadi kekerasan ya, SMA mandi, SMA makan, SMA bangun, wah itu kadang-kadang kalau kurang sabar ibunya bisa kiamat ya, betul kan? Apalagi kalau bapaknya kurang kasih uang kangkungnya kurang, nah itu ngepek banget ya. Anak minta makan aja langsung dibanting di smack gitu. Nah itu kenapa bisa seperti itu? Karena tidak lain orang tua ini atau kita itu sebetulnya memiliki gangguan kejiwaan yang tidak disadari. Ya kenapa? Karena hakikatnya menurut penelitian psikologi semua makhluk hidup yang ada di dunia ini, bukan makhluk hidup atau semua manusia yang ada di dunia ini itu memiliki gangguan kejiwaannya masing-masing. Jadi gangguan kejiwaan itu sana juga kumpul bun, ya dijaga garel. Oh ya. Nah, jadi semua orang itu memiliki gangguan kejiwaannya masing-masing. Nah kita kenali hari ini karena penyakit-penyakit ini itulah yang sering menjadi biang gitu ya, yang sering kita tidak sadari sehingga kita tidak sadar langsung melakukan kekerasan terhadap anak, terhadap suami. Ada yang sama suami gitu dijebak-jebak. Nah, ada yang sama banyak loh yang seperti itu yang galak. Atau sama teman, nah itu gara-gara kita nggak tahu apakah. Nah, baik kita lanjut ya. Nah ini kita lewat dulu. Nah ini dulu. Saya bahas dulu dari Inilcin. Mungkin Bunda sering dengar gitu ya, karena Inilcin itu apa? Kira-kira Inilcin itu apa? Apa? Sayang anak? Apa? Bayangan masa kecil. Ada lagi? Halo, ada orang ya? Kesalahan kecil. Nah, kurang lebih adalah seperti itu. Jadi Inilcin ini adalah sebuah luka batin. Kalau lebih tepatnya ke luka batin. Berat ya bahasanya, luka batin, tersiksa. Jadi si Inilcin itu lebih tepat diartikan ke Inilcin. Jadi masing-masing kita itu memiliki Inilcin atau luka batin hasil pengalaman-pengalaman yang sudah lalu, entah itu dari kekerasan oleh orang tua, entah itu bullying dari teman, atau entah kekerasan seksual dan lain-lainnya semua, dan itu akan mengefek ke Inilcin. Dan Inilcin ini tidak sering menghambat baik itu karir seseorang, misalkan dia yang harusnya diangkat jadi seorang manajer nggak jadi karena memang dia memiliki luka batin, sehingga ada sesuatu kayak banyak orang yang nggak bisa ngomong di depan orang banyak, ada orang yang nggak bisa ngomong berdua gitu, ada juga yang seperti itu, ada juga orang yang mungkin punya trauma-trauma tertentu, entah itu trauma dengan ulet atau kadang kemarin itu saya paling aneh trauma sama nasi ya. Ada kan kayak gitu sampai takut. Nah itu salah satunya gara-gara gangguan Inilcin ini. Nah itu benar, dan nanti banyak pengaruhnya. Dan ini tidak sadar bunda-bunda, kadang Inilcin itu kerasanya sudah SMP ke atas. Makanya kenapa banyak hari ini anak-anak SMP atau SMA itu larinya mengarahnya ke apa? Narkoba, seksual, video game dan yang lainnya. Bahkan menurut survei saya di Google Trends 2 tertinggi yang sering dicari oleh orang Indonesia itu adalah pornografi. Ya, ternyata yang sering dicari orang Indonesia, orang Sumatera, orang Indonesia bukan Indonesia. Berarti yang suka searching ini siapa loh? Ya, jadi ada 3 yang paling tertinggi. Pertama, yang ketiga itu ada juga yang sampai trending itu suaminya cepat mati. Ada loh. Di sini ada, coba saya lihat dulu ya. Yang suka searching suaminya cepat mati. Ada loh, sampai di YouTube itu di Google sampai pernah trending itu bagaimana tutorial cara supaya bagaimana suami cepat mati. Ada yang sampai seperti itu kan? Ya. Yang kedua, Google Trends itu membuktikan yang tadi pornografi yang paling tingginya. Yang pertama itu trending itu adalah bola, dan ternyata orang-orang Indonesia itu adalah orang-orang yang gila bola. Makanya lagu Persib main sepi jalanan semua. Kenapa? Karena basicnya orang Indonesia itu adalah
Pertama gila bola, yang kedua ternyata yang paling ngeri nih, gila apa? Pornografi. Jadi hari ini dengan survei itu kita bisa membuktikan bahwa anak tunda yang SMP, SMA minta handphone, mamanya minta handphone dong untuk tugas, saya ada tugas sekolah dan yang lainnya buat belajar, kan gitu ya, buat belajar ya, garis bawah seperti itu. Tapi ternyata Google Trends membuktikan bahwa 2 tertinggi yang sering dicari oleh orang Indonesia itu adalah apa? Pornografi. Dan itu yang searching siapa pun, kalau bukan anak kita dan bapak kita di rumah, bukan saya. Ada ya. Atau bahkan mungkin bunda-bunda di sini, karena saya lihat di sini di searching, di cek juga di Google Trends itu siapa nih yang suka nonton. Ternyata perempuannya juga banyak yang ngerinya suka seperti itu. Nah, kenapa itu bisa terjadi mengarah ke sana? Karena ini ada energi, ada luka batin yang terjadi dalam diri anak kita sehingga mereka mencari pelarian, entah itu ke pornografi, entah itu ke game online ataupun kenakalan remaja yang lain. Penyebabnya dari sini. Dan kenapa anak-anak kita sering memiliki luka batin ketika kecil? Karena orang tuanya tidak menyadari bahwa dia itu memiliki gangguan kejiwaan. Sehingga anaknya secara tidak langsung mendapat kekerasan gitu, mendapat pelecehan dan lain-lain. Bahkan kan banyak ya, sampai banyak yang trending bahwa hari ini banyak pemerkosaan yang dilakukan oleh bapaknya sendiri. Ya, ada loh yang sampai seperti itu, bahkan diulangi beberapa kali. Ya, kalau kita lihat berita bisa sampai seperti itu. Kenapa itu terjadi gara-gara ini? Nah, kemudian yang selanjutnya, nah ini kita lanjut dulu. Nah ini gangguan kejiwaan. Saya langsung ke sini aja. Pertama, gangguan kejiwaan yang sering terjadi pada kita itu ada yang namanya paranoid. Apa itu paranoid? Paranoid naon? Kita benjolan dina kuluk. Paranoid dalam bahasa katanya parnoan. Nah, paranoan itu bahasa ilmiahnya paranoid. Ari parno teh naon? Ya, loba kasieun. Suaminya kerja sieun selingkuh. Akhirnya suaminya cicing di imah ngajarkan teh pengangguran. Itu saya kumaha. Ngadahar asin sieun darah tinggi, bakso sieun ngadendutan. Ngadah kangkung sieun asam urat, peureum sieun teu beuntak deui. Kumaha atuh. Ada loh yang namanya paranoid. Jadi paranoid itu adalah serba ketakutan. Dan kembali lagi timbal balik segala ketakutan itu biasanya orang Sunda mah tegar kalongeun ya. Nah, tahu tegar kalongeun? Jadi tegar kalongeun itu kalau dia mau melakukan sesuatu itu ngadeg-deg sieun salah, sieun dicarekan padahal benar gitu ya, melakukan itu tidak ada apa-apa. Nah, bisa sampai seperti itu karena memang paranoid itu lebih banyak terjadi gara-gara kekerasan ketika kecil. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada juga skizoid. Ada berat ya, mohon maaf ya. Jadi saya pelan-pelan ya. Skizoid. Skizoid itu apa? Ketahuan. Nah, skizoid itu adalah benda biasanya orang yang seperti itu orang yang lebih senang bersembunyi. Jadi dia itu tidak senang yang ramai itu nggak mau. Ya duduk bersama-sama seperti itu nggak mau. Jadi dia lebih senang di rumah sendirian, nggak ketemu banyak orang. Kalau bisa dia hidup di hutan, 2 hari digigit sama singa mati. Nah, orang yang skizoid itu adalah dia yang kesulitan berada di kerumunan, di orang banyak. Dan cenderung kalau kita pengen mengetahui bahwa orang ini skizoid atau tidak, itu dari raut muka juga sudah kelihatan. Biasanya orang skizoid itu lebih ke tahu banget lempeng. Ya, jadi wajahnya itu siapa teh jadi hati, bahagia, sedih, keloba duit, keloba hutang atau bukan. Jadi nggak bisa ditebak wajahnya kayak gitu. Dibalik duit, hijab ya. Dicarikan hijab. Dia cenderung kesulitan mengekspresikan dia bahagia, dia sedih, dia kecewa, saya tuh punya masalah, saya tuh punya kebahagiaan, sulit mengekspresikan itu. Dan itu namanya adalah skizoid. Ini namanya apal skizoid. Kemudian yang selanjutnya ada juga skizotipal. Nah, skizotipal ini bunda banyak yang sering kalau saya mengisi acara, banyak yang bertanya, Pak, saya itu punya kelebihan Pak.
saya itu di hari ini bisa melihat di sini ada Roro Kidul, sengengan, wajahnya itu ininya ini bolong gitu ya. Nah sebetulnya itu ternyata terlepas dari benar atau tidak ya, orang ini memiliki kelebihan atau enggaknya, ternyata di psikologi itu dinama ada gangguannya Bunda, dan itu namanya adalah skizofrenia. Skizofrenia ini adalah orang-orang yang menganggap dirinya punya indera keenam atau indigo, atau dia bisa melihat sesuatu, atau dia bisa meramal sesuatu, atau saya itu bisa bisa ngalengit gitu ya. Kalau bisa ngalengit menikah ngirimkan paketnya betanda, jadi ngirimkan paketnya tuh kudu ka aja udah aja we ngalengit kecil mani gampangnya. Nah itu adalah ternyata orang-orang skizofrenia. Skizofrenia itu adalah orang-orang yang dia merasa memiliki indera keenam. Nah seperti itu. Paham ya? Nah kemudian yang selanjutnya juga ada antisosial. Kira-kira antisosial ini apa? Gampang atau antisosial? Antisosial. Gak mau bersosialisasi? Gak mau ketemu orang? Kan tadi itu ada skizoid. Ayo. Nah Bunda, kalau antisosial itu adalah di sini sudah dipertegas bukan orang yang bukan dengan orang yang hubungan sosialnya buruk, melainkan kepribadian sosial dari ditandai dengan kurangnya hati nurani. Jadi dia itu orang yang agak sadis dan bengis, kejam. Jadi sekali hauk dua gaplok tilu bacok. Ngeri ya? Sadis. Nah itu adalah orang antisosial. Biasanya kalau yang saya tahu antisosial itu muncul terlebihnya paling besar itu adalah dari pola makan. Kenapa pola makan? Karena di hadis pernah dikatakan bahwasanya kamu itu adalah apa yang kamu makan. Ya, makanya kenapa kita sebagai orang Muslim tidak diperkenankan mengkonsumsi daging apa? Ya, daging babi sama daging anjing. Padahal dari segi kesehatan ya mungkin ya kita lihat orang-orang seperti kulturnya Maluku atau Ambon dan yang lainnya kan konsumsi, penyakitnya sama kan? Sama, darah tinggi, kolesterol dan yang lain. Tapi apa yang membedakan kita? Apa yang membedakan orang Medan sama orang Sunda? Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ada pengaruh dari faktor makanan yang dikonsumsi. Paham ya? Makanya di skala kebutuhan Abraham Maslow ya Bunda. Jadi kalau Bunda silakan searching di Google, itu ada skala kebutuhan Abraham Maslow. Paling bawahnya itu adalah makan dulu. Jadi kalau seseorang sudah bagus makanannya terkontrol dan yang lainnya, dia ke atas itu juga bagus. Tapi kalau orang bermasalah di pola makannya, maka kepribadiannya juga bermasalah. Nah makanya makanan kontrol dulu Bunda, karena ternyata anak-anak yang emosional dan galak hari itu ternyata terlalu banyak mengkonsumsi daging, nugget, sosis, mie. Aduh anak kurang, ya, bahkan mie itu Bunda sama menurut kesehatannya satu porsinya itu sama dengan 4 piring nasi kalorinya. Belum ditambah kalau anak muda pakai nasi gemuk. Belum kalau anak muda makannya sehari 3 kali 3 bungkus dan 12 piring Bunda. Ya. Makanya saya cenderung sering mengamati orang-orang yang sering ini bukan ini murni penelitian saya Bunda ya, bukan teori, tapi saya sering membuktikan bahwa orang yang sering mengkonsumsi ini itu biasanya larinya ke emosional. Ya. Betul. Karena memang kandungannya itu berat kalorinya sehingga itu berpengaruh terhadap kejiwaannya Bunda. Makanya coba kurangi daging dan sosis ini, dan ternyata warna ketenangan manusia itu adalah warna hijau. Makanya anak Bunda di sini yang suka banding barang mahal. Nah, solusinya gampang, kampung Bunda, supaya ada subur ya. Jadi kalau Bunda belajarnya dari kampung pingsan sampai sore ya. Sama. Kumaha cuma kan tahu kayaknya. Pokoknya yang hijau-hijau udah mau kangkung ke, mau apel malang ke, mau bayam ke, silakan. Yang penting warna hijau, karena warna hijau itu adalah warna ketenangan. Makanya salah satu terapi bagi anak-anak muda yang sering makan konsumsi sayuran warna hijau sama fokuskan semua baik pakaian dan yang itu warna hijau. Ya, karena itu untuk meredam emosional itu berpengaruh. Ya. Nanti saya bahas di akhir ya terkait dengan warna-warna, karena ternyata warna-warna yang Bunda pakai itu ada artinya, gak sembarangan ya. Itu nanti saya bahas ya. Siap? Kayaknya gak cukup kan?
kita lanjut Bunda ke borderline. Apa itu borderline? Kayak orang tes tadi segi jogetan naon. Tuh. Sekarang borderline segi jogetan lagi kode. Halo, oh ini halo. Halo teh naon atuh deui. Nah itu ya punya indra keenam lah ya, gitu. Merasa diri punya ilmu sesuatu. Terus skizoid no? Oh ini kode ini. Nah, oke. Tepuk tangan dulu dong yang lain. Nah, lanjut ya. Kemudian borderline ini adalah kelainan ini yang ditandai dengan hadirnya suasana hati dan perasaan rendah diri. Penderita kerap rentan terhadap perubahan mood yang terus-menerus dan munculnya rasa marah. Sehingga nama kategori nama sadayana borderline. Soalnya ibu-ibu mah biasanya soalnya labil. Papa suka orang melihat orang memesan bakso. Kalian ayo tukang sate. Kayak tak sama dirinya mau diri itu biasanya udah murah 500 padahal parkirnya 2000. Itu ibu-ibu biasanya ini. Ada itu kan tidak disadari ya, ternyata gue memang menggila penyakit borderline itu nggak disadari loh. Padahal itu ada gangguan kejiwaannya dan borderline itu adalah labilnya suasana hati. Jadi kadang mudah berubah-ubah. Ya tadi saya suka ngomong ke ini itu, tapi jadi sehingga horor, sehingga di kuburan capek bersuara. Nah itu adalah orang-orang seperti itu adalah borderline. Dan orang seperti itu hati-hati, kadang anti kritik. Gak bisa dikritik. Jadi kalau ada orang yang kritik, langsung kondumnya sebulan di polanya. Ada sok mentarananya sebulan. Nah iya berarti ya mentarananya sebulan. Lamun bahaleureui tarananya sebulan iya berarti. Nah itu benar. Dan orang seperti itu cenderung besar-besarkan masalah, kadang seperti itu juga. Dan cenderung juga kadang menilai orang secara sporadis, tapi ya sporadis itu maksudnya kebiakan dia lalu main aja lemah terus ya tahu. Video dan lainnya gitu ya, tapi di akhir kadang besoknya berubah deh gitu. Nah itu orang-orang yang seperti ini. Ya jelas. Halo. Hai. Siri kuburan sih. Ya. Kemudian dilanjut ke histrionik. Apa itu histrionik? Nah kalau histrionik ini adalah seseorang yang selalu ingin mendapatkan perhatian atau caper. Kemudian dia selalu merasa ingin menjadi pusat perhatian. Jadi kalau pakai pakaian, harus saya paling cerah, emas, ya sini, gengge dan yang lainnya. Terus kemudian penderita juga sering membesar-besarkan masalah sepele untuk mendapatkan perhatian. Jadi kadang ngomongin A, B, C, D, tidak semata untuk tidak lain hanya untuk mengangkat untuk dianggap bahwa dirinya itu paling hebat, paling kuat dibanding dengan yang lainnya. Dan ini hati-hati ya kalau seperti ini. Itu namanya histrionik. Karena orang histrionik itu adalah orang-orang yang jadi pusat perhatian. Kadang ditandai dengan ya tadi baik penampilannya selalu modis, atau yang kedua biasanya orang seperti itu kalau dia nggak bisa berpenampilan modis ditandai dengan kadang ingin melucu. Ya sok kadang hanya jadi sok kadang di tempat ini tuh kadang kita sok gak sadar bahwa kalau nggak ada lo tuh nggak rame. Ya sok kadang nggak. Wah sebenarnya itu selalu dirindukan oleh teman-temannya. Orang seperti ini tuh selalu kalau nggak ada hotel apa hidup kawan. Pokoknya mah kayak butiran debu. Nah ternyata secara tidak langsung orang-orang yang pintar nggak lucunya luar biasa gitu, dikangenin orang lain dan yang lainnya, karena bahwa dia itu memiliki gangguan histrionik. Jelas ya, paham nggak? Bisa lah ya, nanya ke Kemudian yang selanjutnya narsistik. Nah, di narsistik ini naon hayang dipoto wae gitu. Lain narsis, lain selfie wae ya, lain ngeblok. Tapi narsistik itu adalah penyakit gangguan kejiwaan yang ditandai oleh keegoisan. Lebih mirip sama histrionik, cuma ini lebih sedang mencari pujian dan cenderung pilih kasih. Nah ini yang ditandai pilih kasih. Jadi orang yang narsistik itu adalah dia cenderung baiknya itu pada hanya beberapa orang aja. Jadi saya mau duduk teh kalau nungguin anak pengen sama sini aja, kayak ke pengajian pengennya dikaleng sama sini aja. Kalau dia pergi sama yang lain nggak mau berangkat. Jadi kadang orang seperti itu geng-gengan bun. Ya itu kalau saya mah gaulnya sama nggak sama
bilang dia mah sama dia gitu ya. Ada yang sama seperti itu. Atau ada juga yang seperti itu kadang apa ya, dia itu lebih ke ya kalau itu pengen nempel ya, seorang baik itu nempel branding, entah itu kekayaan, entah itu kecantikan, entah itu kelangsingan. Misalnya saya pengen gaulnya sama si itu supaya dianggapnya geng langsing gitu ya. Ada yang kayak gitu. Atau saya pengen arisannya sama si ini aja supaya dianggap geng sosialita gitu. Atau saya mah pengen dianggap gaulnya sama si ibu ini karena pengen dianggap geng goes. Geng goes. Saya lebih positif ya. Nah, dan itu ini namanya adalah narsistik. Itu gangguan kejiwaannya ada, disebut dengan narsistik. Aku tanya kayak sih. Dan memang ini ada ya di sini narsistiknya. Jadi memang dihilangkan hal seperti itu karena memang itu sudah masuk ke ranah gangguan kejiwaan. Nah, kemudian, nah waduh-waduhan tadi gitu. Sehingga ada rumah sana. Kemudian lanjut kita ada apioden. Apa itu apioden? Kalau apioden itu biasanya mas penderita ini mengalami kecemasan sosial yang berlebihan. Kecemasan sosial yang berlebihan seperti apa? Penderita takut ditolak. Alim ada cekatan saya tamah menunjukkannya. Saya tamah ada orang dengar, alim ada aku mah menikahnya jadi kutu air. Jadi, nah, jadi dia selalu takut gitu untuk ditolak, untuk nggak diterima di lingkungannya, dan takut bersikap di depan orang lain. Dan biasanya sering mengalami depresi dan kepercayaan diri yang rendah. Jadi orang seperti itu selalu cemas kalau berada di ini. Jadi ribut terkuku supaya apa? Supaya dia diakui gitu sama teman-teman, supaya tidak ditolak. Jadi kadang lama duduk di ribut gitu ini anak cai. Apalagi ini anak kamu sakit kaisar gitu namanya. Nah ada yang sampai seperti itu bunda supaya apa? Untuk menutupi rasa takut ditolaknya. Dan itu namanya adalah apioden. Ya jelas apioden. Dan orang seperti itu tuh paling sering bunda kasusnya itu mengalami bunuh diri. Ya kenapa? Karena dia kalau sudah ada sesuatu yang kepikiran susah lupa. Ya itu ya. Makanya saya mendingan jadi pelupa yang bunda daripada yang susah lupa. Karena kalau ngutang pikiran saya terkadang tapi kade kalau udah berikan lupa utang. Jadi jangan sampai seperti itu ya bunda. Dan orang seperti itu susah kalau daya ingatnya tinggi. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak enak, ada sesuatu yang mungkin menyinggung perasaannya, ada kata-kata yang nggak sengaja mungkin dia dengar ketika dia ngobrol sama ya kayak gini gitu ya, itu langsung kepikirannya lah. Nah, dan kemudian kepercayaan dirinya juga rendah. Nah itu jelas ya sampai sini. Kemudian yang selanjutnya ada juga dependent. Kalau tadi apioden, sekarang dependent. Nah, kalau dependent itu adalah orang seperti ini itu selalu merasa butuh dijaga, cenderung bergantung pada orang lain dan takut kehilangan. Penderita dependent juga sering merasa tak berdaya dan tertekan. Ada yang di sini seperti itu? Suami kayaknya banyaknya kayak gini ya. Susis, suami takut istri. Suami si istri karena banyak kalau di sini jadi merasa dia itu butuh dijaga. Karena hati-hati loh, suami itu kayak yang dia wah saya bisa segalanya, tapi di depan istri kayak tadi ya kayak baik kan, kalau manja-manja dan yang lainnya dan selalu ingin disediakan, selalu ingin ini rata-rata di beda kemudian dan cenderung bergantung pada orang lain dan takut kehilangan. Dan ketika mengalami ini dia juga sering tertekan, mengalami misalkan ada kerusakan hubungan dan yang lain, tertekannya luar biasa. Makanya yang laki-laki itu sebetulnya paling sulit move on ya. Kalau perempuan putus gampang melupakan sebetulnya. Kalau laki-laki itu kadang hati-hati ngomong, ada dicatat. Saya mantan nabi, ayah mantan. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di sini ada obsesif kompulsif. Nah, kita sering mendengar ya obsesif atau kompulsif. Kalau obsesif itu biasanya orang yang cenderung terlalu terobsesi sehingga dia itu terlalu perfeksionis. Kalau perfeksionis itu selalu semuanya harus sempurna. Tidak boleh ada kerudung yang nyeksol, tidak boleh ada lipatan-lipatan di perut.
Dari kadang depresi dengan hal-hal kecil gitu ya, orang-orang yang perfeksionis itu karena memang ya itu segalanya harus sempurna, harus tertata dengan baik. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak berjalan dengan keinginan atau pikirannya, tidak jarang juga orang seperti itu mudah depresi. Kemudian terlalu fokus pada keteraturan dan kesempurnaan, namun takut mengambil keputusan karena takut salah. Penderita ini juga sering mengalami kesulitan dalam mengekspresikan emosi. Jadi kadang kita sulit juga tadi membedakan antara itu bahagia atau enggak. Jadi kadang cekakak lihat orang mati ada juga seperti itu. Ya kan aneh ya. Nah itu karena gangguan ini obsesif kompulsif seperti itu. Paham sampai sini? Jelas? Oke. Sebelum saya lanjut ke materi lain, kayaknya mulai seharian belum mulai dia. Silakan kita refleksikan dulu otak kita untuk sejenak dengan melakukan game sederhana. Silakan berhadapan-hadapan. Tapi ini ya lagi COVID ya? Iya. Oh iya? Ya. Gak apa-apa, gini aja lah, gini aja ya. Sok berhadapan-hadapan, gak masalah. Kita game sederhana dulu, ringan ya, biar gak terlalu serius ya. Oke, berhadapan dikit aja ya. Agak jauh juga gak masalah. Boleh ya? Silakan Bunda tentukan dari salah satu Bunda siapa yang jadi upinnya, siapa yang jadi ipinnya. Menit agak beneran. Sok silakan, kayak itu sok semuanya. Kompak dong, ayo dong. Oke, upin ya, siap. Cum yang jadi upin. Yang jadi ipin. Nah, siap ya. Silahkan tangannya gini semua, hadap-hadapan sama temennya di depan. Satu aja. Siap. Apa? Jangan ditempelin dulu. Ya. Bunda, saya akan bercerita. Kalau di tengah-tengah nanti saya ketika cerita ada kata upin, berarti si upin harus nonjok temennya ya. Tapi nonjok tangan ya, jangan ngomong kesel ya. Ya, nonjok tangan aja. Ya. Kalau ada kata ipin, berarti si ipin yang nonjok, si upinnya harus lepas. Tapi kalau ada kata upin, berarti si upin yang harus nonjok, si ipinnya yang lepas. Ya. Dan nanti yang ketonjok boleh deh ada hukuman ringan dikit ya. Ya, pokoknya kalau ada kata ipin, si ipin yang nonjok, si upinnya gini, menghindar. Si upinnya menghindar. Kalau ada kata upin, upinnya yang nonjok, si ipinnya yang menghindar. Gitu. Kalau ada yang kena, nanti maju ke depan dapat hukuman ya. Oke, 1, 2, 3. Pada hari Minggu, saya sedang jalan-jalan. Awas istilah. Ya. Ayo dong. Ya, 1, 2, 3. Pada hari Minggu, saya sedang berjalan-jalan ke alun-alun Bandung. Kulihat kiri dan kanan, banyak sekali pohon cemara. Oh. Di bawah pohon cemara itu ada warung Uncle Mutu. Di bawah warung Uncle Mutu itu ada atau ada Ehsan, ada Biji, ada Memeng, ada Ipin. Silakan maju ke depan. Yang kena tadi, cung yang kena. Aku ya, walaupun bukan aku, dosa besar. 1, 2, 3, maju ke depan yang kena. Ayo, beri tepuk tangan yang mulia. Masa satu orang yang main kanan? Ayo dong, dosa besar loh, nggak mudah loh. Ayo dong, yang dong. Ayo, nggak konsen sih. Ayo dong, satu aja. Satu orang. Oke, hukumannya sederhana.
bagaimana Pak supaya saya itu sembuh dari penyakit-penyakit ini dan yang lainnya? Sederhana juga. Kita pahami dulu, karena ternyata dari semua penyakit yang tadi saya sebutkan itu mengerujutnya ke emosi manusia. Coba kita bawa emosi. Nah, emosi manusia, dan ternyata Bunda, emosi itu menurut teori kuantum. Tahu teori kuantum naon? Magicom atau ternyata Bunda, teori kuantum itu adalah teori pembentukan alam semesta. Menurut teori ini, emosi manusia itu adalah sebuah gelombang. Oh, kawan sebenarnya. Jadi manusia, ternyata Bunda, emosi manusia itu adalah sebuah gelombang, tidak terlihat tapi terasa. So Bunda duduk sama orang ahlo bangunan karasa karasa atuh Bunda ya, beda mepet-mepet nanti kayak di ngajung teh. Jadi emosi itu Bunda tidak terlihat tapi kerasa. Kita bisa lihat suami kita pulang kerja, dia punya masalah atau di jalan dia ada masalah dan yang lainnya, kita semua bisa merasakan walaupun suami itu kadang tidak banyak ngomong, betul nggak? Bisa merasa. Kenapa? Karena emosi itu tidak terlihat tapi kerasa. Makanya di teori kuantum emosi manusia itu adalah sebuah gelombang. Dan ternyata gelombang manusia itu ternyata bentuknya adalah warna, Bun. Ya. Dan ternyata warna-warna yang Bunda pakai hari ini itu ada artinya. Ubun-ubun di sini itu ada warna ungu, cung yang ungu. Nah, satu orang dua ya, satu ya. Ungu itu adalah ternyata Bunda warna religius, Bun. Wah, sanes terong-terongan ya. Sanes terong-terongan. Tapi warna itu ungu itu tanda terong-terongan. Ungu itu adalah warna religius, Bun, ternyata ya. Jadi kalau Bunda pengen meningkatkan salah satunya mungkin tingkat kesolehan Bunda, ketakwaan Bunda biar lebih ini gitu ya. Salah satunya bisa mudah-mudahan amininnya. Makanya seragam tuh ungu atuh ya. Oh, dia seragam anyar langsung. Udah. Oke rapat panitia, oke cicingnya. Sama seragam. Cicingnya. Itu adalah warna religius ya Bunda, dan itu titiknya ada di ubun-ubun di sini. Ya makanya kenapa puncak tertinggi dari seseorang itu kan religiusnya, tingkat ketakwaannya terhadap Tuhan. Makanya ada di sini, dan itu warna itu kalau kita bisa lihat gelombang itu adalah warna ungu. Ya, betul. Di sini. Makanya ya, ayo bisa kemana-mana ya. Ayo ke daerah kening. Di kening itu ternyata Bunda ada biru dongker. Nah, satu orang dongker ada lagi. Nah, dongker itu Bunda warna ketelitian. Jadi orang yang seperti ini itu cenderung dia itu selalu mempersiapkan dari A sampai Z dengan baik. Cuman orang yang seperti ini itu biasanya hemat menuju pelit. Karena orang yang seperti itu biasanya sih orang-orang yang ini tuh biasanya lebih teliti, lebih cermat gitu. Makanya dia tuh selalu meruntut. Jadi kalau ada uang 10.000 tuh dia bagi. Kalau 2.000 buat jajan anak, 3.000 buat kangkung, 2.000 buat yesuhan. Sampai rinci. Kalau orang seperti itu biasanya memang sangat teliti sekali. Karena ketelitian itu tidak jarang menjadi hemat dan menuju pelit. Silakan dihasilkan. Kemudian kita lanjut ke tenggorokan Bunda. Dan di sini di tenggorokan itu ada warna kuning. Warna kuning itu nih, kuning itu sanes ngambang Bun, ya. Bukan yang ada di jadwal. Tapi kuning itu adalah warna kecerdasan rasional. Nah, cuma saking cerdasnya bawel, ya. Nah, makanya ibu-ibu mah kalau baterai atau mas bobo. Nges tunggu masak kue teh kudu 20.000 kata ditambahkan ke batu kuning teka bayang soalnya rawin. Nah makanya coba Bunda dia diseimbangkan lah ya. Jadi warna kuning itu ternyata warna kecerdasan rasional, sehingga karena saking cerdasnya ngomongnya juga ya teka turungan ngomongnya teka naikan. Nah itu. Kemudian tidak ada di sini tuh Bunda kalau kelihatan gelombangnya itu adalah warna hijau. Nah, karena hijau itu tadi apa? Warna ketenangan. Makanya
kenapa ada di dada? Karena dada itu tempatnya apa? Hati. Dan hati itu tahu kan? Kucing tahu. Ibu-ibu kucing ya. Itu ya benar, karena di dada itu adalah warna dada. Kemudian di perut di sini itu ada warna orange. Warnanya orange itu adalah warna tanggung jawab. Ya, makanya perut itu kan adalah sesuatu yang harus ditanggung jawab oleh siapa? Laki-laki. Makanya bapak-bapak nih wajibnya orange. Kayak tahanan ya. Makanya orange ya sering banyak tahanan orange ya. Salah satunya mempertanggungjawabkan ya, tanggung jawab. Mungkin ya, karena yang saya tahu orange itu tanggung jawab ya. Kemudian yang selanjutnya ada di pinggang. Di sini itu ada warna merah. Ternyata warna merah itu adalah warna semangat, Bun. Tapi juga warna seksual. Nah, merah ada merah. Nah, warna merah itu adalah warna semangat, tapi juga warna seksual. Makanya tidak jarang anak-anak kecil yang sering terlalu banyak memakai baju warna merah, tingkat seksualnya tinggi. Nah, itu karena kenapa? Ya, dibolehkan jadi ya, karena kalau kamu air merah maksudnya diterima. Nah, itu benar, karena di pinggang itu adalah warna semangat, juga warnanya seksual gitu. Kemudian juga ada warna yang tidak dibutuhkan oleh manusia, itu ada warna putih, hitam, abu, coklat. Putih, hitam, abu, coklat. Dan warna-warna ini itu adalah warna-warna yang bisa menguras sifat egois dan was-was. Ya, bagi bapak-bapak supaya ibu-ibunya tenang ya. Was-was lampunya kelar atau 50.000 ke pasar terus sehingga jajan bakso bisa bayar. Nah, gitu kan ibu-ibu. Nah, makanya salah satunya perbanyak warna baju hitam, abu, putih, coklat. Makanya kenapa kayak di ruang kita itu lebih banyak menggunakan bajunya itu adalah hitam, putih. Karena salah satunya itu adalah secara psikologi itu ternyata bisa menguras sifat egois, was-was dan cemas. Jelas sampai sini? Dan Pak Koda, warna apa yang paling bagus dikenakan oleh kita? Ternyata Bunda yang paling bagus itu bukan yang serasi dari kerudung sampai sepatu sama. Nah, itu jelek Bunda buat emosi kita. Tapi yang bagus itu adalah yang 3 warna dikombinasi sekaligus. Kerudungnya warna merah, bajunya warna putih, celananya warna pink. Insya Allah Bunda bisa jadi. Bagus bisa. Apa? Ayo Bunda, tapi dan ternyata Bunda yang paling bagus dikenakan oleh kita itu adalah 3 warna yang dikombinasi sekaligus pun. Ya, betul? Ya, jadi 3 warna itu adalah 3. Jadi dia itu bisa menyetabilkan emosi kita. Paham sampai sini? Lanjut? Baik. Kembali lagi, itu yang terkait warna. Dan kemudian karena sifat emosi itu sebuah gelombang, jadi ternyata menurut teori kuantum di pinggir kita itu ada sebuah gelombang yang membentuk bentuk manusia itu sendiri. Jadi di pinggir kita itu di sini ada bentuk manusia yang di pinggir Bunda, di sana ada apa ya? Kandung. Jadi di sini itu ada sebuah gelombang Bunda yang bentuknya itu menyerupai tubuh kita. Dan cantik atau jeleknya tubuh ini itu tergantung emosi kita. Ya, jadi kalau Bunda sekarang kan ngomong dan batur, di sininya tuh Bunda matanya bolot, bibirnya singa, punggungnya bolong kayak sindar bolong di sini. Tapi kalau Bundanya sering tersenyum, baik hati, sok nyumpulin duitnya di sini. Nah, itu di sini tuh Bunda akan terlihat cantik pun. Kenapa? Kenapa ada istilah inner beauty? Ya, cantik itu dari dalam bukan dari luar. Karena Bunda kalau dari luar Pak Bunda tuh cantik karena dia pakai jas yang mahal, celananya bagus, tapi lama dibuka mah didesain si kayu. Sama si kayu. Itu Bunda kena. Nama? Ya, karena itu Bunda, karena cantik itu dari dalam bukan dari luar Bunda. Jadi kalau Bunda pengen terlihat cantik itu kudu bukan di golonan, alisnya di dengan pipinya di golonan. Oh, belum mana? Hari belum ide cik atau mikir ya. Saudara kali ya salah satu ya. Ini Bunda, kenapa seperti itu? Oh, ya karena ini Bunda, karena cantik itu dari dalam bukan
bukan dari luar. Paham sampai sini? Dan inilah kenapa Bunda, saya pernah melihat sebuah tayangan di Tambuti dari Komuja, dia pernah mengundang seorang nenek usianya 400 tahun Bun. Ada punya 8 anak, anak terakhir si bungsunya udah hampir 100 tahun, 150 tahun usianya, si bungsunya. Nah kemudian setelah saya tanya, si Deddy Komodo nanya sama si nenek ini, kenapa bisa panjang umur, apa rahasianya? Si nenek ini jawab dengan satu kalimat, saya tidak pernah marah seumur hidup saya. Subhanallah, Allah, di sini beribu dari pagi sampai jam sekarang berapa kali marah? Berapa kali? Enggak itu makanya wajar itu. Itu ternyata Bunda rahasia si nenek itu bisa sampai panjang umur 400 tahun. Dia masih bisa sehat walafiat, bukan gak sakit-sakitan. Cuma satu rahasia, dia tidak pernah marah seumur hidupnya. Makanya kenapa Rasulullah ketika ditanya sama seorang ibu-ibu yang menggendong anaknya ketika nangis, Rasulullah si ibu nanya, Rasulullah apa yang harus saya lakukan terhadap anakku? Rasulullah menjawab 3 kali, la takdog. Apa artinya? Jangan marah Bunda. Kenapa jangan marah? Karena sekalinya kita bentak anak, kemarin anak 20.000 sel otak anak itu pecah, hancur. Terutama yang paling dikhawatirkan pecahnya itu bagian sini Bun. Bagian sini itu apa? Otak apa? Yang besar. Nah di sini tuh Bunda ada yang namanya otak yang itu disebut dengan prefrontal cortex. Nah udah dipakai. Jadi dari otak depan lah kalau bisa adanya prefrontal cortex atau sering disebut juga dengan neocortex. Isi hese nama akal. Ya. Kalau akal fungsinya apa Bunda? Buat bisa membedakan mana baik, mana buruk. Bunda, makanya kenapa hari ini banyak anak-anak yang tidak bisa membedakan ini baik, ini buruk, dan narkoba itu baik atau buruk, minuman alkohol itu baik atau buruk, geng motor itu baik buruk. Kenapa mereka tidak bisa membedakan itu? Karena salah satunya pecah Bunda bagian otak itu. Dan siapa yang melakukannya? Siapa yang memecahkannya? Orang. Makanya tidak ada anak yang bermasalah yang ada itu adalah orang tuanya yang bermasalah. Kenapa seperti itu? Karena anak itu cerminan dari orang tuanya. Lalu orang terngaca, noda hitam yang dibersihin wajahnya kacanya. Ada disusut kacanya sebelum hari bersih atau Bunda. Begitupun anak kita, kalau kita pengen berubah, anak kita yang paling pertama dirubah siapa? Orang tuanya. Bersihin dulu kitanya baru ke anak kita. Karena nanti anak kita akan jadi kenapa? Karena mereka itu cerminan dari orang tuanya Bunda. Paham sampai sini? Dan itulah kenapa penyebab hari ini anak-anak banyak menyeleweng, banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sama kita, banyak anak-anak hamil di luar nikah hari ini, banyak sekali jamur, janda di bawah umur, sana suka yang disop ya itu benar. Dan itu penyebabnya adalah karena mereka tidak bisa membedakan mana baik buruk karena dosa siapa? Dosa. Makanya coba Bunda, makanya wajar hari ini itu Bunda lebih banyak anak-anak yang lebih mencintai handphone bapak dan mamanya dibanding bapak dan mamanya itu sendiri, betul nggak? Kira-kira ketika ayahnya pulang, Bunda pulang kerja, capek-capek, ketika dia buka pintu, anak-anak itu nyamperin, si ayah pulang, yang beri pertama tanyain apanya Bunda? Rumah sakit. Sama oleh-olehnya Bunda sering pengen peluk, tapi pengen segera pegang HP-nya. Jadi anak-anak itu tuh lebih banyak hari ini lebih mencintai HP bapaknya dan mamanya dibanding mama dan bapaknya itu sendiri. Tulis ke status. Makanya wajar Bunda, kemarin saya pernah melihat di Tasik itu Bunda ada seorang kakek-kakek dan nenek-nenek meninggal tanpa sepengetahuan siapapun, padahal punya 8 anak-anaknya baru dengar kakek. Kenapa bisa seperti itu? Karena hilangnya rasa cinta di dalam hati mereka Bunda. Ya, kenapa anak hari ini lebih banyak anak-anak yang lebih mencintai HP bapak dan mamanya dibanding mama dan bapaknya itu sendiri. Paham sampai sini Bunda? Ya. Dan kemudian yang selanjutnya Bunda ada 4 jenis emosi yang perlu kita ketahui. Ya, cuma saya lupa arahnya karena saya sudah lama nggak ngisi, jadi bahasa Indonesia aja ya, apa ya? Ya kalau nggak salah yang pertama itu hot, sana panas, panas banget. Tuh, hot itu bentuk bahasa Arab ya yang mengatakan bahwa marah dengan senyuman dan lemah lembut. Jadi hot itu
marah dengan senyuman dan lemah lembut. Jadi kita itu boleh marah sama anak, tapi dengan lemah lembut. Karena kita suka bangun sayang, ayo bangun, ayo tangan aja berarti sama budak aku kan, misalnya tiba kan, ya kalau anak bangun gitu bangun tiba, bangun atau makin marah ngantuk. Harus seperti itu bunda, kayak guru TK ya, kalau ada anak yang jatuh nangis, oh saya kenapa sih dipeluk sama bunda sakit apanya, baru dicibir sekali itu kan. Kemudian yang selanjutnya bunda, yang kedua, udah, ya jadi sisi emosi yang pertama fakta, yang kedua saya lupa arahnya, tapi yang kedua itu adalah marah tapi ditahan di gigi geraham. Mana itu benar ada lahir sendiri mama teh. Gitu, boleh gitu bunda marah tapi ditahan di gigi geraham. Tahan di sini, itu boleh. Nah, yang ketiga marah, godbun. Ya kalau yang ini saya ingin godbun. Tinggal di sini. Pakai dulu ya. Mesti bahasa keluar lagi. Nah, kemudian yang selanjutnya bunda, yang ketiga itu adalah godbun. Kalau godbun itu marah dengan muka menyeramkan, kayak sayton ditambah ada pukulan. Nah, itu namanya teh godbun. Jadi kalau bunda atau suami bunda yang suka marah-marah, kayak dilantinya gampang sih godbun. Godbun, karena godbun itu marah dengan muka menyeramkan. Ya, muka menyeramkan ya, jadi bolotot sampai ke sengan, tadukan. Nah, sampai ada pukulan. Nah, itu namanya godbun. Jelas sampai sini? Lanjut. Kemudian yang selanjutnya bunda, ada beberapa terapi emosi yang bisa kita lakukan, baik itu kepada kita atau kita. Pertama, menurut Imam Nawawi, terapi yang paling bagus buat emosi itu adalah menulis. Itu terapi emosi pertama yang dikatakan oleh Imam Nawawi yang paling bagus itu adalah menulis. Kenapa menulis? Bunda, karena menulis itu bisa mencurahkan isi hati dan pikiran. Itu makanya kenapa anak di bawah 7 tahun yang paling pertama dilakukan itu coret-coret gambar di kertas, di tembok dan yang lainnya tuh dicarikan. Tercurah voting dibaca kasih mama, kasih papa. Itu sebetulnya lagi terapi emosi bunda, dan terapi emosi paling bagus itu adalah menulis atau goresan tangan. Makanya di sini bunda, kalau bunda paling lagi emosi dan yang lainnya, tolong nulis status di omongnya. Tulis di buku ya, yang paling bagus itu tulis bon. Tapi sanes bon ya. Di sini tulis tanggal 11 Desember saya sakit hati ya karena beli kulkas baru, tulis. Tanggal 12 saya sakit hati ya tetangga punya lemari baru, tulis. Tanggal 14 saya sakit hati ya tetangga punya suami baru, tulis. Ya. Nanti di akhir bulan catatannya insya Allah setorkan sama suami bunda supaya dicairkan bunda. Insya Allah bunda ya, diceraikan. Tidak nyamuk gila ya. Sanes dicairkan dan diceraikan. Lobat ini masalahnya. Nah itu bunda yang pertama. Yang kedua, terapi emosi yang paling bagus untuk anak kita itu adalah dengan tadi sering mengkonsumsi buah-buahan warna hijau atau sayuran warna hijau seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang paling bagus terapi emosi buat anak kita itu adalah, atau bunda nih, terapi bagi bunda yang paling bagus itu adalah mandi di pemandian umum setelah bepergian safar. Ya, jadi kalau bunda nih, suaminya pulang di Bekasi, di Garut, di Ciamis, di Cirebon, di Depok dan lain-lain, sebelum masuk ke rumah itu diusahakan mandi dulu di pemandian umum. Bisi uka-ukanya ikut ke rumah. Makanya bukan bawa oleh-oleh tapi marah. Makanya apalagi dari pasar, karena seburuk-buruknya tempat itu adalah pasar. Bahwa di sana segala makhluk jin dan yang lain berkumpul bikin markas di sana. Ya, makanya dan demikian bagusnya. Mandi itulah. Ya minimal wudu atau kayak yang paling sederhananya, tapi yang bagus itu disarankan di hadisnya ada itu mandi di pemandian umum. Kemudian yang selanjutnya bunda, ketika bunda marah dan itu dianjurkan bunda
tapi duduknya seperti ini, dilipat aja, bagian perutnya dipegangi lipetannya. Coba, bukan ada lipetannya banyak, 3, 2. Atau, tapi tong dikeplek-keplek, gak bahaya kan? Cukup dipegangin saja. Seneng banget. Ya, perfect. Alhamdulillah. Saya doain ya. Nah itu dipegangin saja kan, itu salah satu terapi emosi yang paling bagus juga. Kemudian yang terakhir itu adalah Bunda skin hanger. Skin hanger, skincare. Oh, ini skincare glowing. Skinnya apa glowing, hangernya itu gantungan baju. Sama saya Bunda. Ibu mah. Ya, skin hanger itu Bunda sentuhan nyaman di bagian kulit. Nah, ini ada ceritanya kemarin Bunda. Pada beberapa tahun yang lalu itu saya punya klien Bunda, ada seorang anak SMP, dia ketangkep ya sama Barreskrim Polri dan yang lainnya itu karena dia itu terbukti menjadi seorang pengedar narkoba. Setelah ditangkap, diinterogasi dan yang lainnya, setelah ditelusuri dan ternyata anak itu anak seorang pejabat, rumahnya gede, mobilnya banyak. Ya, kemudian menurut ayahnya semua keinginan itu selalu terpenuhi. Terus buat apa dong si anak ini ngedarin narkoba? Kan bapaknya banyak duit, bukan buat Tuhan. Buat apa? Cari perhatian atau cari pahala? Ngedarin narkoba cari pahala gitu. Jadi ternyata Bunda setelah ditelusuri karena bingung menyimpulkannya karena anak ini tuh ya lahir dari seorang pejabat dan yang lainnya kasih sayang yang kurangnya. Tapi kenapa bisa seperti itu? Dan ternyata Bunda setelah ditelusuri kami si tim ini investigasi itu melepas si anak itu di sebuah mall, disuruh ketemu sama si om-om yang dulu ngedarin narkobanya. Ternyata om-om yang suruh ngedarin narkobanya itu adalah orang Australia Bunda. Dia menurut keterangannya sebelumnya lakuin aksi untuk nyuruh anak ini ngedarin narkoba, dia parenting dulu 3 bulan di Australia sana supaya tahu bagaimana cara menantu anak-anak yang lagi galau, anak-anak yang lagi sakit hati, anak-anak yang berkorban. Bunda di sini berapa bulan sekali parenting? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang yang parenting ya rumpusan naon yang tamat parenting di sini parenting. Padahal Bunda orang Australia, dia pengen punya niat jahat, pengen manfaatin anak-anak yang lagi galau untuk ngedarin narkoba. Parenting 3 bulan, kita pengen anak kita soleh-solehan. Subhanallah. Nah ini saya tadi ini. Ya. Jelas. Nah kemudian setelah ketemu Bunda sama si omongnya di sebuah mall itu, yang paling pertama dilakukan oleh si om itu cuma gampang menepuk anak ini pundaknya 3 kali, 1, 2, 3 sambil nanya, sayang, kamu bahagia gak hari ini? Cuma itu yang ditanya, titik. Gak ada pertanyaan gimana ngedarin narkoba tadi, mana stok duitnya dan enggak. Cuma sayang, kamu bahagia gak hari ini? Setelah itu apa yang terjadi? Bunda responnya dia nangis sambil meluk omnya dan mengeluarkan kata-kata, hanya om yang paham saya, hanya om yang tahu saya. Padahal cuma ditepuk pundaknya 3 kali sambil ditanya, kamu sayang bahagia gak hari ini? Kira-kira anak Bunda pulang sekolah sambil ditanyain out telat. Makan sendiri ya, biasanya mah peman atau ada palingan Tupperware mana? Tupperware ada di saya kemarin kali itu saya mau makan deh rumah pulang dulu kita lewat-lewat sukunan dalam itu sok bayangkan suami Bunda itu pulang ojek papanasan macet-macetan di jalan yang ditabrak dan yang lainnya, pulang ke rumah bukan dipeluk sayang bahagia, tapi ditanya sayang mana cicilan itu kan masih lagi di rumah nyamuk mah bukan ngasih uang udah nyamuk loh kayak gitu. Coba kalau dulu sayang bahagia nggak hari ini, kira-kira kalau benar kan dicabat karena panas ter kata begitu doang. Hal pertama yang wajib kita tanyakan ke anak kita, ke suami kita ketika mereka harus berangkatan dan yang pertama itu rumusnya itu adalah SOP-nya atau standarnya itu adalah tanya dulu sayang kamu bahagia nggak hari ini, titik. Mau nanya ke dia apa? Yang kedua sentuh bagian pundaknya. Kenapa? Karena pundak ini itu bukan titik hipnotis.
titik pundak itu yang saya tahu itu bukan titik hipnotis, tapi pundak itu adalah titik kenyamanan, titik harga diri, dan titik ya gimana ya? Jadi di sini itu ada titik harga diri, titik kenyamanan, titik kepercayaan, bunda seperti itu ya. Jadi ketika seseorang sering ditepuk pundaknya, maka dia akan percaya sama kita, akan nyaman sama kita, sehingga apapun yang kita minta, apapun yang kita suruh ke anak kita atau suami kita, dia akan lakuin. Jurus ya. Bos ya, tugas kau itu bos, gitu. Apa enak kalau kayak gitu ya. Jadi di sini itu bunda titik kenyamanan, titik kepercayaan, titik harga diri. Ketika seorang sering ditepuk pundaknya, maka apapun yang kita minta dia akan lakuin. Ya, makanya kenapa orang sekali ini melakukan itu? Karena di sini itu titik kenyamanan. Makanya di skin hanger itu bunda, halo, titik skin hanger bunda buat anak laki-laki itu bunda ada di telapak tangan. Jadi harus digosok-gosok telapak tangannya, pipinya, punggungnya, perutnya. Ya, telapak tangan, pipi, punggung, perut. Maaf, kalau laki-laki tidak harus sama pipi. Telapak tangan, punggung, perut. Gitu. Ya, diusap-usap aja. Kalau punggungnya sampai keluar jin. Aladin. Kemudian selanjutnya kalau anak perempuan ditambahin pipi, telapak tangan, pipi, punggung, perut. Ya. Itu titik skin hangat, titik sentuhan nyaman di bagian kulit untuk anak laki-laki dan perempuan. Kalau buat mamahnya, dihilangin perutnya, dihilangkan perutnya. Buat mamahnya, karena kalau dipegang perut perempuan itu emosi. Oke. Jadi intinya mah anak laki-laki itu telapak tangan, pipi, punggung, perut. Untuk anak perempuan, telapak tangan, pipi, punggung, perut. Kalau bedanya di pipi saja. Paham? Karena bunda, menurut penelitian anak yang kekurangan skin hangat di masa kecil, dia akan tumbuh menjadi anak yang negatif thinking, selalu menyalahkan orang lain, dikecewa, nyalakan lalu membuang jauh, usahanya hancur, bangkrut dan yang lainnya, si eta dan buka warung gigireun dan yang lainnya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ini kekurangannya skin hangat di masa kecil, sehingga anaknya itu cenderung lebih senang menyalahkan orang lain dibanding evaluasi diri. Yang kedua, emosional. Jadi anak-anak yang kekurangan skin hangat di masa kecil itu negatif thinking. Yang kedua itu emosional. Ya, makanya kemarin itu saya pernah ngobrol sama satu kepala sekolah bunda di Cisarua sana di Lembang. Dia punya anak yang lagi kuliah ya bunda. Ketika dia nggak sengaja jalan-jalan sama bapaknya di pinggir jalan, kemudian ketika mereka mau foto, bapaknya nggak sengaja pegang pundaknya. Ya, ternyata setelah direview lagi, dicetak ya fotonya, kemudian ini belakang banget bertahun-tahun, dibuka-buka lagi tuh fotonya sama si mamanya. Dan mamanya nanya, kira-kira foto yang kamu senangi dari ini yang mana? Dia tunjuk tuh. Ya, foto itu. Bapaknya ketika megang pundak anak SMA, anaknya yang udah kuliah itu. Kenapa kamu senang foto ini? Karena bapak megang pundak saya. Makanya bunda, skin hanger yang paling bagus dilakukan itu oleh bapaknya bunda, karena yang wajib mengasuh anak itu bukan mamanya tapi bapaknya. Kenapa seperti itu bunda? Karena anak di bawah 7 tahun mereka itu lebih dominan menggunakan perasaannya. Makanya ngamuk, nangis, manja dan ini wajar buat anak-anak di bawah 7 tahun. Karena secara disiplin mereka itu lebih banyak menggunakan perasaan. Dan ibu-ibu itu fitrahnya 70% menggunakan emosi. Kabayang itu emosi, seret. Makanya wajar kalau anak jalan-jalan kakak 3D, kayak mobil-mobilan 3D. Wah, kayak anaknya nih, mau mobilnya di jalan. Katanya dibeliin mobil gede, harganya 200.000, nangis dibeliin. Pas tepat di rumah, bener dipotong dan mobilnya kira-kira kumaha. Tuh, yang kabayang nangis. Kalau kumaha pasti dicarikan awas yang mau pemberikan diri kan gitu. Menggunakan emosi. Tapi lampu bapaknya, dekonon mobilnya patah, sini ambil lem kalian itu kan jalan lagi. Kenapa? Karena laki-laki itu fitrahnya 70% pakai logika, fokus terhadap masalah, solusi bukan fokus terhadap masalah. Dan logika itu kalau diagamakan itu akal, kemampuan membedakan
mana baik mana buruk. Kan anak-anak yang di bawah 7 tahun atau 77 tahun ke atas itu mereka perlu peningkatan akal, perlu pembentukan akal, perlu penyempurnaan akal. Dan yang bisa menyempurnakan akal itu hanya bapaknya. Makanya hari ini anak-anak yang kekurangan kasih sayang dari ayahnya itu banyak emosional, negative thinking, gak bisa membedakan mana baik mana buruk, lari ke narkoba, pergaulan dan yang lain-lainnya. Kenapa? Karena itu akalnya tidak terbentuk dengan baik. Direkam tekstor salah satunya. Makanya skin hunter yang paling bagus dilakukan untuk anak kecil itu oleh bapaknya. Paham? Jadi sentuh kali telapak tangan, gigi bongkol itu adalah bapak yang paling bagus. Termasuk buat mamanya bagus banget. Kasih tanya ya. Jelas sampai sini Bunda? Oke, makanya itulah kenapa Bunda ketika masih kecil saya itu korban bully Bunda dari mulai kelas 5 SD sampai kelas 3 SMA. Ya, saya itu selalu dihina, dicaci, direndahkan sama orang lain, bahkan nyaris saya itu tidak pernah pacaran. Bukan nggak mau pacaran, di depanku. Bunda kurang ganteng gimana sih Pak Koler ya? Kenapa seperti itu Bunda? Karena ketika di kelas 5 SD itu saya main mau sepedahan, kemudian jalannya jelek, jatuh, gigi saya itu patah. Ya, kemudian yang paling sering dibully saya itu adalah sekolah jadinya lebih gitu. Lebih kan padahal bikin jalan ngeles saya. Nah itu loh. Yang pertama saya itu sering dibully psikoderma jelina lebih. Yang kedua gigi saya itu patah ketika tadi sepedahan. Padahal mas saya itu paling males, paling gak mau kalau bertemu dengan namanya Idul Adha. Kenapa? Karena kalau Idul Adha itu momen di mana paling saya itu paling habis dihina sama teman-teman saya. Kadang sering pada hari ini saya sering diangkat kaki dan tangan saya digulungin satu sekolah Bunda sambil teriakin sekolah mah kurang korban dan mesti melakukan. Kali saya Bunda jadi hati ya tuh. Oh kan ya Bunda. Kalau Bunda punya anak yang dibutuhin sama yang lain kira-kira gimana tuh? Oh, dulu gimana? Sampai itu Bunda nanti apa yang saya lakukan? Apa sampai yang dilakukan mama saya pada waktu itu saya nggak pernah laporan, saya sering dihina sama teman-teman saya. Saya itu puncaknya adalah suatu hari ketika diangkat seperti itu jatuh, kemudian kepala saya berdarah, ini Bunda bisa lihat di taknya Bunda masih ada 15 cairan di sini, darah semuanya di sini Bunda. Kemudian saya mau pulang di rumah sudah digait berarti. Di sana saya nangis, saya mama saya tuh nggak mau sekolah lagi capek menikah dengan mama nggak pernah hina saya, mama nggak pernah mempermasalahkan saya, gigi saya patah, jari saya lebih dan yang lainnya. Tapi apa yang dikeluarin mama saya? Sampai dihina mah dan Marlboro, dan cuma cepat dia cuma kamu paling ganteng sama Bunda. Kemudian saya nangis saya tidak bisa ngomong lagi belum mama dan mama bisa kepala saya dan tidak boleh. Dari sana saya tidak bisa menolak apapun yang diinginkan oleh mama saya. Dan kalau hari ini mama saya masih hidup, dia minta kalau saya tidak punya duit, saya akan lakukan. Saya akan usahakan. Itu kenapa? Karena itu sudah tumbuh cinta di dalam hati saya sehingga saya tidak bisa menolak apapun yang ada, yang dia minta, apapun yang dia ucapkan. Kenapa seperti itu? Kan tadi awalnya dari sebenarnya awalnya dari seperti itu. Dan yang lainnya banyak pada gara-gara awalnya cuma berbuat bangku, tapi kalau laporan ke polisi dan yang lainnya ampun, ya, halo, satu-satunya orang di dunia ini yang nggak punya masalah itu hanya orang gila Bun, ingat ya. Jadi kalau Bunda merasa saya tidak punya masalah hidupnya tenang-tenang saya nggak punya utang-utang saya suami saya dua. Nanti mungkin Bunda sudah masuk wilayah kegila-gilaan. Karena satu-satunya orang yang tidak punya masalah itu hanya orang gila. Ya orang gila di luar nggak pakai baju masalah nggak? Masalah kan? Tapi kalau Bunda di sini nggak pakai baju, kenapa? Karena Bunda sehat sama non. Makanya Bunda kita harus lebih berpikir bijak ya Bunda. Karena mungkin hari ini saya kuat bisa berdiri seperti ini di hadapan Bunda dan yang lainnya salah satunya karena itu. Saya itu korban bullying, tapi ada penguat yang sangat luar biasa, ada imunitas yang sangat luar biasa diberikan oleh orang tua saya, ada pemulihan jiwa yang diberikan oleh orang tua saya sehingga saya bisa seperti ini. Tepuk tangan dulu. Itulah pentingnya kita menumbuhkan cinta di dalam hati anak kita sehingga apapun yang kita inginkan mereka tidak akan pernah bisa menolak. Baik, kayaknya sudah cukup ya. Cukup? Puas? Baik, sudah ya.
sudah saya berhenti. Baik Bunda, nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Waktunya juga tinggal sebentar lagi azan maghrib. Ada pertanyaan dulu kan? Boleh ada pertanyaan atau sudah mepet? Bapak, Ibu? Sedikit aja ya. Soal satu aja dulu. Cara mengobati kalau terlanjur misalkan kita udah bentak, berdosa dan yang lainnya, mungkin tindakan preventif yang pertama yang bisa kita lakukan adalah minta maaf. Kenapa? Karena minta maaf ini memang tidak bisa memulihkan otak yang pecahnya, tapi bisa menyetop luka ke depan. Itu ya tidak bisa mengobati ya kayak benar aja ya. Kalau memaafkan suami itu kan, ya saya maafkan Bapak, tapi kesalahan Bapak yang kemarin itu kayak menyayat hati saya itu bisa dilupain kayak gitu. Nah jadi memaafkan itu adalah pemulihan pertama. Jadi kita harus minta maaf dulu ke anak kita. Kemudian yang selanjutnya paling yang bisa kita lakukan adalah kembali lagi ke skin kanker, karena skin kanker ini adalah salah satu yang paling bagus. Ya, kemudian yang selanjutnya nutrisi. Kalau dari otak sih paling omega 3 diperbanyak aja. Omega 3 itu menyakitkan mulut banding salmon itu kan. Tongkol juga bagus. Jelas ya? Ya itu sangat berpengaruh juga ya, karena salah satu nutrisi otak yang paling bagus itu adalah omega 3. Mudah-mudahan nanti salah-salah anak kita yang pecah itu bisa ini lagi. Satu lagi boleh? Baik Bunda, yang mau ya saya, yang mau kontak saya dan yang lainnya silakan follow aja Instagram saya, Psikologi Madinah Gembita Cimahi. Psikologi Madinah Gembita Cimahi. Di sana itu follow dulu ya. Follow dulu, nanti di bawahnya ada kontak, itu langsung ke arah kolom saya. Atau DM juga di Instagram boleh. Ya. Lah saya sambil Bunda bisa lihat kegiatan kami di sana. Itu benar-benar sih Pak Kodate apa? Psikologi Madinah Gembita Cimahi. Baik, udah itu aja dulu mungkin ya Bunda. Nanti mudah-mudahan di lain kesempatan kita masih bisa ketemu. Sehat walafiat, panjang umur, panjang rezeki. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, tidak berkenan atau tidak sesuai dengan tata krama di sini. Bisa ada yang kesalahan dan yang lainnya. Mohon dimaafkan, itu murni kesalahan saya. Tapi kalau ada